Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jovan Wahyudin dan NIM saya 0559339971 dari Prodi Sistem Informasi dan mata kuliah Struktur Data. Di sini saya akan mengerjakan algoritma DFS, Deep First Search, dengan ketentuan yang sesuai dengan soal yang ada di dalam e-learning UT. Jadi yang pertama ini si grafnya tuh bakal seperti ini, yang dimana A0 ini sebagai parent, yang dimana dia juga memiliki child yang pertama itu A1 dan A2, dan dari masing-masing childnya ini ada subchild A3, A4 itu parentnya A1, A2 itu A5, A6, dan tiap masing-masing grandchild ini ada childnya lagi. A7 untuk A3, A8 untuk A4, dan A9 itu untuk A5. Dan di sini target pencarian saya itu ada di A8. Oke, mungkin kita bisa mulai coba ngodingnya. Oke, mungkin kita bisa buat kelas DFS. Yang di sini ada static map string list string graph new has map. Map string set string visited new has set. Kita bikin sebuah function untuk mengecek yang mereturn booleannya. Public static boolean DFS dengan parameter node dan target. Oke, sini kita coba log visit. Terus ini kita cek kalau misalnya node equals object, berarti target coba log target found itu pada dalam node ini gitu. Jangan lupa return. Sini terus statement terus ini visited add node. Sini kita iterate for string neighbor graph set graph get node. Di sini tuh kita bakal ngelooping data yang dari dalam graph ini menjadi neighbor. Kita cek kalau misalnya visited tidak contains neighbor. Kita cek lagi DFS, kita recursion neighbor target return true, otherwise return false. Jadi di sini kita ngecek yang pertama itu kita log dulu si node-nya itu, kita track dengan visitor. Terus kalau misalnya node equals target, berarti kan si node ini string, jadi kita compare string
dengan string. Kalau misalnya sama berarti si targetnya udah ditemukan gitu, dan kita return true. Terus kalau misalnya nggak ditemuin nih, kita add si node ini ke dalam headset, yang dimana nanti dia tuh bakal mengeliminasi hal-hal yang duplikat gitu, karena kan ini konsepnya key pairs. Terus kita looping data yang si graph ini ke dalam si neighbor. Jadi kalau misalnya si visit ini tidak mengandung neighbor, maka kita masukin lagi ke dalam kondisi yang kedua, yaitu kita panggil si function yang tadi, si function ini menjadi recursion gitu. Jadi kita panggil lagi si neighbor dan si target dan return true gitu. Oke, mari kita lanjutkan dengan membuat main functionnya. Static void main string x, kita panggil graph, kita put unknown, kita put unknown, array as list A1, A2, A1, A3, A4, A2, A5, A6, graput A3, array as list dengan A7, graput A4, A8, A5, A9, grab food A6, new array list, grab food 7, array list, sebarang list. Terus A8, kita cari cn boolean Di sini kita lanjutkan found DFS dimulai dari unknown dan target. Kalau misalnya tidak ditemukan, so target not found. Coba running. Di sini kita mencari A8, kita visit ke A0, A1, A3, A7, A4, dan A8. Di mana dari A0 kita cek dari cakupan ini kita masuk ke A1, terus ke A3, ke A4, kita visit semuanya sampai menemukan target yaitu A8. Halo, di kesempatan ini saya akan membacakan
tugas dari algoritma yang kedua yaitu BFS, yaitu breadth first search. Yang pertama kita membuat sebuah variabel list bikin function public static void boolean BFS string start string end. Kita bikin variable q terus set q add start visited add start. Terus kita cek kalau misalnya kalau misalnya si Q ini enggak kosong, berarti kita string node Q pull terus visited node. Kita cek kalau misalnya si node-nya itu sama dengan target, maka kita print lagi data found target kita return true karena udah ditemuin. Terus kita iterate for string neighbor grab get node. Kita cek kalau misalnya visitor tidak mengandung neighbor, jadi kita q neighbor terus visit and neighbor. Terus di paling akhir kita return false. Terus di sini kita masukkan datanya grab. Apa saja yang ini kena sama. Di sini adalah BFS start target 8. Kita coba running. Di sini dia mencari. Oke. Untuk tahap pencarian BFS ini
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, yang dimana proses pencariannya itu BFS dimulai dari node A0, terus node A dan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam queue, terus node A1 dikunjungi lalu memasukkan A3 dan A4, terus A2 dikunjungi lalu memasukkan A5 dan A6, node A3 dikunjungi lalu memasukkan A7, node 4 dikunjungi lalu memasukkan A8, node A5 dikunjungi lalu memasukkan A9, node A6 dikunjungi, 7, 8 dikunjungi sama target ditemukan sehingga pencariannya itu berhenti. Analisis untuk complexity BFS ini adalah BFS ini mengunjungi setiap node dan edge maksimal satu kali, yaitu O dalam kurung dalam kutip V tambah E pada graf, V nya itu 10, E nya itu 9. Untuk space complexity-nya, karena BFS ini menggunakan queue atau antrian dan struktur Vseta, kompleksitas lognya itu adalah OV. Untuk graf ini adalah O10. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.